Tahukah kamu berapa besar pendapatan Indonesia di tahun ini? Dan dari mana ya asalnya? Menurut data APBN tahun 2021, pendapatan Indonesia mencapai hingga 1.700 triliun. Lebih dari 80% diperoleh dari perpajakan, dan sisanya adalah penerimaan negara bukan pajak, serta dana hibah. Tapi sebetulnya perpajakan dan pajak itu berbeda loh. Perpajakan diperoleh dari total hasil penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai, sedangkan pajak itu diperoleh dari PPh, PPN, PPNBM, dan sebagainya. Jadi, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran rakyat yang dibayarkan kepada kas negara dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang untuk kesejahteraan bersama. Pajak memiliki peran dan fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai sumber utama penerimaan negara yang dikenal sebagai fungsi budgeter. Oleh karena itu, membayar pajak itu wajib. Dan juga, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur kegiatan perekonomian melalui kebijakan pajak. Fungsi tersebut dikenal sebagai fungsi reguleran. Menurut Adam Smith yang dikenal dengan The Four Maxim, pemungutan pajak itu harus berlandaskan 4 asas berikut. Yang pertama adalah asas persamaan, di mana setiap wajib pajak diperlakukan sama, tanpa diskriminasi. Kedua adalah asas kepastian hukum, di mana segala kegiatan pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Undang-undang saat ini yang berlaku adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ketiga adalah asas kemudahan dalam membayar, di mana pemungutan pajak harus dilakukan di waktu yang tepat. Contohnya adalah karyawan yang membayar pajak pada saat mereka menerima gaji atau upah. Yang terakhir adalah asas efisiensi, di mana anggaran kegiatan pemungutan pajak harus dilakukan sehemat-hematnya. Pajak terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Pajak pusat terdiri dari PPh, PPN, PPNBM, PBBP3, dan Bea Matrai. Sedangkan pajak daerah terbagi menjadi 2, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Pajak yang berada di bawah peraturan provinsi adalah pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan. Sedangkan pajak yang berada di bawah peraturan kabupaten kota adalah pajak hotel, sarang burung walet, PBB sektor pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, dan pajak air tanah. Tahukah kamu sebesar 20% dana APBN itu dialokasikan ke sektor pendidikan? Hal itu dapat dirasakan sebagai bukti dari manfaat pajak yang berupa dana BOS, beasiswa, dan upah guru. Nah, sudahkah kamu merasakan manfaat pajak di sektor lainnya?